Nyonya Li. Apakah itu orang yang menikahi seseorang di luar keluarga kita? Kapan dia sampai di sini? Lupakan, ceritakan nanti, kata kepala keluarga Panjang dengan suara yang tak tertandingi. Pemimpin keluarga Panjang buru-buru menjawab dengan sikap hormat. Meskipun dia adalah pemimpin keluarga Panjang dan putra dari patriark keluarga Panjang ini, semua itu tidak lagi menjadi masalah sejak patriark mulai menggunakan seni kultivasi dao tanpa hati, yang secara bertahap telah menghilangkan semua emosi darinya. Itu adalah tugas yang cukup berbahaya untuk berinteraksi dengan patriark keluarga Panjang setiap hari, dan bahkan sebagai putranya, pemimpin keluarga Panjang tidak berani lengah sejenak. Apakah itu transformasi setengah naga yang diberikan oleh garis keturunan naga sejati? Sungguh pengalaman yang cukup membuka mata bagiku untuk melihatmu menghadapi seorang kultivator iblis dengan pijakan yang sama hanya dengan tubuh fisikmu saja, kata Holy Maiden Thousand Autumns dengan senyuman saat dia perlahan terbang dari jauh. Saya seorang kultivator integrasi tubuh akhir, namun saya bahkan tidak mampu mengalahkan kultivator iblis tahap integrasi tubuh awal. Apakah saya seharusnya senang dengan diri saya sendiri? Apakah Anda mungkin mengejek saya? Holy Maiden Patriark keluarga Panjang bertanya dengan suara dingin. Gadis suci 1000 musim gugur benar-benar tidak terpengaruh oleh sikap dingin Patriark keluarga Panjang, dan menjawab, hehe, tentu saja tidak, rekan Taois Panjang. Seperti yang kita semua tahu, pembudidaya iblis sangat terkenal karena tubuh mereka yang kuat, dan khususnya, tipe pembudidaya iblis unggul di bidang ini. Saya yakin saya tidak perlu menjelaskan kepada Anda mengapa sangat mengesankan bahwa Anda dapat menghadapi pembudidaya iblis tipe kera tahap integrasi tubuh dalam pertempuran langsung dengan tubuh fisik Anda sendiri. Jika Anda telah melepaskan beberapa kemampuan kuat lainnya, Anda pasti bisa mengalahkan pembudidaya iblis itu dalam waktu singkat. Tanda petik ganda buka. Jika kamu benar-benar berpikir seperti itu, aku khawatir kamu salah besar, Holy Maiden, kata patriark keluarga Panjang tiba-tiba dengan senyum dingin yang aneh. Oh, apakah kamu menemukan sesuatu selama pertarunganmu tadi? Holy Maiden Thousand Autumns bertanya dengan sikap bingung. Alih-alih menjawab pertanyaannya segera, patriark keluarga Panjang berpaling ke semua pembudidaya keluarga Panjang terdekat, dan menginstruksikan, kalian semua, kembali sekarang, saya ingin berbicara dengan rekan Taois 1000 musim gugur sendirian. Pada saat yang sama, tanduk dan sisik naga di kepala dan wajahnya memudar, dan mata emasnya juga kembali ke warna hitam aslinya. Semua pembudidaya keluarga Panjang secara alami menjawab dengan hormat sebelum terbang kembali ke benteng bersama, meninggalkan patriark keluarga Panjang dan perawan suci 1000 musim gugur untuk berbicara sendiri. Dari tindakan pencegahan yang kau ambil, aku tidak bisa tidak berpikir bahwa kera iblis itu tampaknya bukan makhluk biasa, kata Holy Maiden Thousand Autumns setelah semua orang pergi. Aku curiga dia dari Pulau Suci, kata kepala keluarga Long Family, dan Holy Maiden Thousand Autumns cukup terkejut mendengar ini. Pulau Suci? Bukankah itu alam suci yang dimiliki oleh ras manusia dan iblis? Dia bertanya. Itu benar. Kalau tidak, sangat sulit untuk menjelaskan bagaimana kera iblis tahap integrasi tubuh bisa muncul dalam ras iblis. Setiap 1000 tahun sekali, Pulau Suci akan memilih bakat muda yang cerdas dari dua ras kita untuk mengisi kembali barisan mereka. Tak terhitung jumlahnya tahun telah berlalu sejak pembentukan Pulau Suci, dan tidak ada yang tahu persis berapa banyak makhluk tahap integrasi tubuh yang ada di pulau itu, tapi saya perkirakan setidaknya akan ada 20-30 makhluk tahap integrasi tubuh di sana. Selain dari saat-saat penting yang menyangkut kelangsungan hidup kedua ras kita muncul, makhluk tahap integrasi tubuh yang tinggal di Pulau Suci dilarang meninggalkan pulau ini. Justru karena keberadaan pulau inilah ras manusia dan iblis kita dapat bertahan hidup dalam roh alam sampai saat ini, patriark keluarga Panjang menjelaskan dengan cara yang serius. Hehe, sepertinya Pulau Sucimu mirip dengan kuil suci ras roh kita. Aku juga tidak tahu berapa banyak makhluk tingkat roh kudus yang ada di kuil suci kita, desah Holy Maiden Thousand Autumns. Setelah keheningan singkat, patriark keluarga Panjang melanjutkan, ada juga alasan lain di balik teori saya. Menurut pengetahuan saya, Pulau Suci itu dijaga oleh pasukan iblis, dan salah satu cabang pasukan itu terdiri dari kera Vajra yang sangat langka.
Kera raksasa itu tampak seperti kera Vajra, dan jauh lebih kuat daripada rata-rata pembudidaya integrasi tubuh awal. Saya tidak menggunakan kemampuan yang kuat selama pertempuran itu, tetapi kera raksasa itu pasti memiliki lebih banyak trik di lengan bajunya juga. Bahkan jika aku telah bertarung dengan semua kekuatanku, aku masih tidak yakin bahwa aku akan mampu mencegah kera itu melarikan diri. Selain itu, jika dia benar-benar dari Pulau Suci, maka itu akan menjadi alasan lain mengapa saya tidak ingin memaksakan masalah ini. Tanda petik ganda buka. Apa kera iblis itu benar-benar menakutkan? Tanpa melawannya secara pribadi, sulit bagiku untuk mengukur kekuatannya secara akurat, tapi lapisan api perak yang disulapnya mampu meleleh menembus angkasa, dan aku merasa sangat terancam olehnya, kata Holy Maiden Thousand Autumn saat senyumnya akhirnya memudar. Dari apa yang kudengar, kera Vajra memiliki kemampuan bawaan yang dikenal sebagai 9 api sejati yang baru lahir. Ini adalah kemampuan bawaan yang sangat kuat, tetapi sangat sedikit kera Vajra yang benar-benar berhasil mencapainya dan mengolahnya ke tingkat yang tangguh, jadi tidak banyak orang yang menyadari seperti apa nyala api itu, kata kepala keluarga Long Family. Jadi Anda yakin bahwa kera emas adalah kera Vajra? Holy Maiden Thousand Autumns bertanya dengan alis berkerut. Kemungkinan besar memang begitu, jawab patriark keluarga panjang dengan sikap percaya diri. Baiklah, mengingat kultivator iblis itu berasal dari Pulau Suci, kita hanya harus membiarkan masa lalu berlalu. Holy Maiden Thousand Autumns terkekeh setelah keheningan singkat. HMPH, bukannya aku takut dengan ras kera Vajra, aku hanya tidak ingin menyeberangi Pulau Suci. Selain itu, dari kata-kata perpisahan kera, sepertinya serangan ini tidak sepenuhnya tanpa alasan, jadi aku harus menyelidiki masalah ini, kata patriark keluarga panjang dengan tatapan dingin di matanya. Aku tidak akan berkomentar tentang urusan internal keluargamu, tapi mengenai hal lain itu, kita sudah berbicara sehari semalam, namun kita masih belum mencapai kesepakatan. Apa kita akan terus melanjutkan kebuntuan ini? Aku mengambil risiko cukup besar untuk datang ke sini, dan aku memiliki lebih banyak hal yang harus dilakukan selain melakukan kontak dengan keluarga panjangmu. Ekspresi Holy Maiden Thousand Autumns juga mendingin saat dia berbicara. Kondisi keluarga panjang kami cukup sederhana, bukan? Selama Anda bersedia memberikan 10 roh buangan non-makhluk ke keluarga panjang kami untuk setiap bahtera, kami bersedia membagi sepertiga dari Giant Atlas Arcs yang kami perbaiki. Bukankah itu pertukaran yang cukup menguntungkan untuk spirit race Anda? Menurut pengetahuan saya, Anda makhluk roh artefak bahkan tidak melihat roh-roh buangan sebagai sederajat, jadi itu seharusnya merupakan penawaran yang fantastis bagi Anda untuk dapat bertukar mereka untuk begitu banyak Giant Atlas Arcs, jawab patriark keluarga panjang dengan cara yang sama sekali tanpa ekspresi. HMPH, 10 sudah pasti tidak mungkin. Ras roh artefak kami memang meremehkan roh-roh buangan, tetapi menurut hukum seluruh ras roh, mengirimkan roh-roh buangan ke ras asing adalah kejahatan yang sebanding dengan pengkhianatan. Kami bersedia menawarkan paling banyak hanya 5 limbah roh per bahtera. Selain itu, saya mengambil risiko besar untuk memfasilitasi pertukaran ini dengan keluarga panjang Anda, namun Anda hanya bersedia menawarkan sepertiga dari Giant Atlas Arcs sebagai imbalan, jadi risiko dan imbalan yang terlibat benar-benar miring dan tidak proporsional. Tanda petik ganda buka. Maafkan aku karena belak-belakan, tapi jika aku tahu sejak awal bahwa keluarga panjang akan begitu pelit, aku lebih suka cetak birunya jatuh ke tangan salah satu dari 3 penguasa atau 7 raja. Aku yakin mereka akan begitu lebih murah hati dan tulus daripada keluarga panjangmu. Holy Maiden Thousand Autumns berkata dengan sikap acuh tak acuh saat dia menyelipkan beberapa helai rambut di belakang telinganya. Patriark keluarga panjang menilai gadis suci 1000 musim gugur untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berbicara lagi, tidak perlu mencoba dan membujukku seperti ini, rekan Taois 1000 musim gugur. Saya yakin Anda sadar bahwa seni kultivasi Dao tak berperasaan ini menggunakan telah membebaskan saya dari semua kesalahan emosional, jadi permainan pikiran Anda sia-sia. Namun, sebagai tanda niat baik, saya akan membuat kompromi. Kami akan menerima 8 limbah roh per bahtera, dan kami akan memberikan Anda artifact spirit race 40% dari semua art yang kami perbaiki.
Tanda petik ganda buka. 40% dan 8 limbah roh per bahtera. Saya dapat menyetujui bagian persentase, tetapi paling banyak, saya hanya dapat menawarkan 7 roh limbah per bahtera, kata Holy Maiden Thousand Autumns dengan hati-hati. Baiklah, 7, kalau begitu. Sekarang setelah diselesaikan, kita harus mendiskusikan kolaborasi kita dalam persiapan untuk kesengsaraan iblis yang akan segera terjadi. Patriark keluarga panjang setuju setelah jeda sejenak untuk kontemplasi. Holy Maiden Thousand Autumn sangat senang mendengar ini, dan senyum indah muncul di wajahnya. Tentu saja. Selama pertukaran dapat difasilitasi dengan lancar, ras roh artefak kami akan sangat senang untuk terus bekerja dengan keluarga panjang Anda. Tolong ikut denganku, kalau begitu, Holy Maiden. Ini bukan tempat yang bagus untuk berbicara, jadi mari kita kembali ke menara, kata Patriark keluarga panjang sambil membuat isyarat tangan mengundang. Seolah-olah dia sudah benar-benar melupakan kerak emas raksasa itu. Tapi sekali lagi, bagaimana mungkin selingan singkat dari kerak iblis tahap integrasi tubuh awal dibandingkan dengan pentingnya kelangsungan hidup keluarga panjang selama kesengsaraan iblis. Sementara itu, kerak emas telah turun ke gunung yang benar-benar sepi dari jarak puluhan ribu kilometer. Ketika itu telah menggunakan api perak untuk menerobos batasan di sekitar istana selamat datang abadi, itu secara alami memberitahu para penjaga di istana, tetapi pada saat mereka tiba di tempat kejadian, kerak itu telah menghilang ke kejauhan. Para penjaga hanya berada di tahapan transformasi dewa dan tempering tata ruang, jadi tidak mungkin mereka bisa menangkapnya. Dengan demikian, mereka hanya berangkat mengejar sebagai formalitas, meskipun mengetahui bahwa upaya mereka pada akhirnya akan terbukti sia-sia. Setelah itu, mereka mengirim beberapa orang untuk menanyai beberapa anggota keluarga panjang secara singkat, dan mereka tercengang mendengar bahwa pelakunya adalah kultivator iblis tahap integrasi tubuh. Dengan demikian, mereka hanya bisa menutup mata terhadap masalah tersebut setelah melakukan beberapa perbaikan. Namun, berita tentang kerak emas tahap integrasi tubuh ini yang menyusup ke wilayah keluarga panjang dengan cepat menyebar seperti api di antara para pembudidaya integrasi tubuh lainnya yang menghadiri konvensi, dan banyak dari mereka mengirimkan bawahan mereka untuk menyelidiki masalah ini, semuanya tidak berhasil. Tidak ada yang pernah mendengar tentang kerak emas raksasa ini sebelumnya, dan kerak emas itu menghilang tanpa jejak setelah kejadian tersebut. Ini cukup membuat frustasi banyak orang, dan beberapa dari mereka juga berpikir tentang Pulau Suci. Tentu saja, kerak emas raksasa itu secara alami tidak menyadari semua ini. Pada saat ini, itu terletak di puncak gunung, dan setelah memeriksa sekelilingnya, cahaya keemasan melintas dari tubuhnya, di mana ia berubah menjadi seorang pria muda dengan serangkaian fitur wajah biasa. Pemuda ini secara alami tidak lain adalah Hon Li. Dia telah menggunakan 1000 wajah transformasi untuk mengadopsi penampilan kera iblis dan menyusup ke benteng. Setelah itu, dia ditemukan oleh Patriark keluarga panjang, dan dia dipaksa untuk menggunakan 12 transformasi kebangkitan, mengadopsi bentuk kera gunung raksasa untuk berbenturan dengannya. Dengan konstitusi fisiknya yang sangat kuat, ditambah dengan peningkatan yang dia terima dari 12 transformasi kebangkitannya, dia secara alami mampu bertahan melawan Patriark keluarga panjang, tetapi pada saat yang sama, dia cukup terpana oleh lawannya setelah yang terakhir mengadopsi transformasi setengah naganya. Namun, Han Li hanya menggunakan sekitar 50% hingga 60% dari kekuatannya selama pertempuran, dan Patriark keluarga panjang juga jelas menahan diri. Jika tidak, kemungkinan besar pertempuran mereka akan menghancurkan seluruh istana selamat datang abadi. Han Li tidak tahu mengapa Patriark keluarga panjang menahan, tapi dia pasti lebih dari senang diizinkan melarikan diri dengan mudah. Pada titik ini, dia sudah terlalu jauh, dan dengan sejumlah besar manusia dan makhluk iblis di 9 gunung abadi, tidak mungkin keluarga panjang bisa melacaknya. Setelah kembali ke bentuk aslinya, Han Li menoleh ke arah Qilingzi, yang masih berdiri diam di tempat seperti boneka kayu, dan dia menghela nafas pelan. Dia kemudian membuat segel tangan, dan seberkas cahaya biru melesat sebelum menghilang ke tubuh Qilingzi dalam sekejap. Qilingzi bergidik, dan ekspresi kayunya berubah sebelum dia mengeluarkan larangan yang tidak disengaja.
Dia kemudian tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan segumpal ki hitam yang diselimuti oleh bola cahaya biru. Beberapa saat kemudian, mata Kilingzi kembali jernih, dan begitu dia melihat Hon Li, dia bertanya dengan gembira, "Tuan, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah saya diculik oleh seorang wanita tua?" Sangat jelas bahwa dia tidak mengingat apapun tentang cobaan yang baru saja dia alami. "HMPH, jika aku tidak mengejarmu, kau akan menjadi cacat dan mungkin mati. Saya akan memberitahu Anda apa yang terjadi dalam perjalanan pulang, ayo tinggalkan tempat ini dulu." Han Li tidak berniat mengungkapkan terlalu banyak di sini, dan dia menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan bentangan luas cahaya biru, yang menyapu Kilingzi sebelum Han Li terbang menjauh ke kejauhan. Seperti yang dijanjikan, Han Li memberi Kilingzi menceritakan kembali semua yang terjadi dalam perjalanan pulang, dan setelah mengetahui tentang cobaan yang sangat berbahaya yang baru saja dia derita, Kilingzi terdiam, sangat kontras dengan sifat cerewet dan energiknya yang normal. Han Li agak terkejut dengan ini, namun saat dia bertanya-tanya apakah muridnya ini akhirnya mengetahui arti ketakutan, dia tiba-tiba mulai meneriakkan kata-kata kotor di bagian atas paru-parunya, mengutuk wanita tua dan keluarga Panjang. Dia begitu marah sehingga pipinya menjadi merah cerah dan ludah terbang dari mulutnya, terlihat seperti dia memiliki dendam terhadap keluarga Panjang sehingga tidak ada yang bisa hidup sementara yang lain selamat. Han Li awalnya goyah saat melihat ini sebelum tertawa. Pada akhirnya, dia berkata, "Baiklah, itu sudah cukup. Jika kamu ingin membalas dendam pada keluarga Panjang, aku tidak akan menghentikanmu, tetapi kamu harus menjadi cukup kuat untuk melakukannya terlebih dahulu. Pada titik ini, kamu tidak lebih dari semut belaka di mata keluarga Panjang, dan mereka dapat menghancurkanmu dengan mudah. Jadi kamu tidak punya hak untuk menantang mereka jika kamu benar-benar ingin membela diri, maju ke tahap integrasi tubuh terlebih dahulu." Tanda petik ganda buka. Juga, saya tidak ingin Anda menunjukkan wajah Anda di depan umum lagi. Setelah kami kembali, saya akan mengajari Anda beberapa seni kultivasi dan memberi Anda beberapa harta dan pil. Setelah insiden ini mereda, saya akan mengirim Anda dan Hai Yuetian menjauh dari tempat ini, dan kalian berdua harus pergi ke Deep Haven City secepat mungkin. Setelah Anda sampai di sana, bergabunglah dengan penjaga kota selama beberapa tahun terlebih dahulu sebagai pelatihan. Keluarga Panjang memang cukup kuat, tetapi mereka masih waspada terhadap Deep Haven City. Setelah beberapa tahun, aku akan pergi ke sana untuk bertemu kembali dengan kalian berdua. Tanda petik ganda buka. Apakah Anda mengirim saya pergi, Guru? Konvensi harta karun segudang baru saja dimulai belum lama ini, dan saya datang sejauh ini, tetapi saya bahkan belum sempat melihat apapun. Kilingzi mengeluh. "HMPH, apakah Miriater Asure Convention lebih penting atau hidupmu lebih penting? Aku tidak takut pada keluarga Panjang, tapi tentu saja aku tidak ingin terus-menerus khawatir diserang oleh mereka. Bagaimana jika kamu diculik lagi? Apa kau berharap aku menyelamatkanmu dari keluarga Panjang untuk kedua kalinya?" Han Li memarahi. Kilingzi mundur sedikit saat melihat ekspresi tegas Han Li sebelum dengan enggan menerima pengaturan ini. "Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan, Tuan." Han Li secara alami tidak akan menyibukkan dirinya dengan apakah muridnya senang dengan keputusan ini atau tidak. Ekspresinya sedikit berkurang, dan dia mengangguk sedikit sebelum terdiam. Selama sisa perjalanan, Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi, dan setelah lebih dari 2 jam, mereka kembali ke istana penyambutan abadi, di mana Hai Yuetian dengan tidak sabar menunggu kepulangan mereka. Dia secara alami sangat senang melihat bahwa Kilingzi telah pulih dengan selamat, dan dia buru-buru bergegas menuju Han Li sebelum membungkuk dalam-dalam. "Yuetian, saya ingat Anda menemukan orang yang saya cari, di mana dia sekarang?" Han Li bertanya begitu dia duduk di kursi utama, dan pertanyaan yang tiba-tiba itu membuat Hai Yuetian dan Kilingzi sedikit lengah. "Guru, kami menemukan iblis senior itu di tempat yang dikenal sebagai pavilion penangkapan surgawi, dan dia mengundang Anda untuk menemuinya besok siang," jawab Hai Yuetian dengan sikap hormat. "Baiklah, kalian berdua tetap di sini dan jangan pergi kemana-mana selama beberapa hari ke depan.
Aku akan membentuk formasi pembatas yang kuat di dekatnya yang akan menghentikan bahkan para pembudidaya integrasi tubuh yang mencoba menyusup ke tempat ini. Mulai besok dan seterusnya, kalian berdua bisa datang mengunjungi saya setiap malam, dan saya akan memberi Anda beberapa instruksi dalam kultivasi Anda. Setelah keadaan sedikit mereda, kalian berdua dapat berangkat, kata Hanli sebelum pergi dan meninggalkan kedua muridnya di aula. Berangkat? Apa yang dimaksud guru dengan itu? Hai Yuetian agak bingung. Ceritanya panjang. Aku dikacaukan oleh keluarga. Panjang wajah Kilingzi mengerut seolah-olah dia telah kehilangan harta yang paling dicintainya, sementara Hai Yuetian masih benar-benar dalam kegelapan. Keesokan harinya, Hanli menghabiskan sepanjang pagi menyiapkan formasi ilusi yang sangat kuat, lalu berangkat ke paviliun penangkapan surgawi. Menurut Hai Yuetian, paviliun ini terletak di tengah sekelompok pasar kecil, yang semuanya merupakan pasar sementara yang telah didirikan oleh kekuatan besar dan kecil dari ras manusia dan iblis. Pasar semuanya cukup kecil, tetapi orang sering terkejut dengan apa yang bisa mereka temukan di sana. Ada banyak jenis toko paling umum di setiap pasar, dan beberapa pasar bahkan memiliki beberapa toko khusus yang mengkhususkan diri dalam menjual barang yang tidak tersedia di toko lain. Paviliun penangkapan surgawi ini tidak lain adalah salah satu dari toko-toko itu, dan satu-satunya yang dijual adalah jenis bahan yang dikenal sebagai batu penangkaran surgawi. Batu-batu ini tidak terlalu langka atau berharga, tetapi mereka wajib untuk membuat beberapa formasi ilusi, dan seringkali sejumlah besar dari mereka perlu digunakan sekaligus. Tentu saja, batu-batu ini dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan semakin kuat formasi, semakin tinggi tingkatan batu yang dibutuhkan. Paviliun penangkaran surgawi adalah satu-satunya toko yang menjual batu penangkaran surgawi kelas atas secara massal, sehingga sering dikunjungi oleh banyak pembudidaya manusia dan iblis. Jadi ini paviliun penangkapan surgawi? Hanli berdiri di depan deretan bungalow dan melihat ke tanda yang tergantung di atas salah satu dari mereka dengan ekspresi yang sedikit tidak bisa berkata-kata di wajahnya. Meski begitu, Hanli secara alami masih melangkah langsung ke dalam gedung. Seperti yang disarankan interiornya tidak terlalu besar, tetapi sangat rapi dan rapi. Selain dua meja, beberapa kursi, dan rak penyimpanan yang panjang, tidak ada perabot lain. Selain itu, tidak ada barang lain yang dijual di rak penyimpanan selain beberapa biji yang tampak biasa dengan ukuran berbeda. Di belakang salah satu meja di depan rak penyimpanan, duduk seorang gadis kecil dengan sepasang kepang mengarah langsung ke atas. Dia tampak berusia sekitar 11 hingga 12 tahun, dan sangat menggemaskan. Dia sedang dalam proses bermain-main dengan jari kelingkingnya sendiri dengan cara yang bosan ketika Hanli masuk ke kamar. Ah, pelanggan. Apakah Anda ingin membeli beberapa batu penangkaran surgawi, senior? Tingkat mana yang Anda inginkan, dan berapa banyak? Kami memiliki semua kebutuhan batu penangkaran surgawi Anda di sini, di paviliun penangkapan surgawi. Gadis kecil itu segera bangkit berdiri saat melihat Hanli sebelum menyapanya dengan senyuman. Hanli menyapu kesadaran spiritualnya ke arah gadis kecil itu, di mana sedikit kejutan melintas di matanya. Ki iblis samar yang berasal dari tubuh gadis kecil ini menunjukkan bahwa dia jelas-jelas seorang kultivator iblis, dan dari fluktuasi tekanan spiritualnya, dia dapat mengatakan bahwa dia berada di tahap transformasi dewa. Jika ada orang yang benar-benar tertipu oleh penampilannya yang kekanak-kanakan, mereka akan sangat terkejut. Saya di sini bukan untuk membeli batu, saya di sini untuk bertemu seseorang, jawab Hanli. Gadis kecil itu tersendat sedikit setelah mendengar ini sebelum segera melambai ke arah Hanli. Ah, ini senior Han, kan? Adikku sudah lama menunggumu di halaman belakang. Oh, kamu adiknya? Hanli bertanya dengan suara yang sedikit terkejut. Benar. Namaku Kim Mayer, dan aku saudara kembar Suwer. Aku akan mengantarmu segera melihatnya, jawab gadis kecil itu dengan sikap patuh. Tolong pimpin jalannya, Hanli mengangguk sebagai jawaban. Jadi, Hanli dibawa ke ruang samping, di mana ada tangga batu yang menuju ke bawah tanah. Tidak lama setelah itu, sedikit kejutan muncul di mata Hanli saat dia menemukan bahwa ada beberapa level bawah tanah di sini, yang masing-masing sangat berbeda dari level lain, dan bahkan ada beberapa pria dan wanita iblis yang berjalan di sekitar level itu. Titik.
Tidak heran jika bangunan itu begitu kecil, sebagian besar di bawah tanah. Saat Han Li mengagumi pemandangan di sekitarnya, dia dibawa ke aula tertentu di tingkat bawah tanah yang paling rendah, di mana kecantikan yang sangat indah dalam gaun putih sedang menunggunya dengan senyuman di wajahnya. Begitu Han Li melihat wanita ini, dia merasa seolah kepalanya disambar petir, dan dia berseru, "Waner, bagaimana kamu bisa sampai di sini?" "Tunggu, kamu bukan Waner." Han Li kemudian segera merasakan ada sesuatu yang salah, dan ekspresinya langsung menjadi gelap. "Aku benar-benar terkejut bahwa kamu adalah senior manusia yang baru-baru ini maju ke tahap integrasi tubuh, rekan Taois Han. Sepertinya teknik pemikatku sama sekali tidak efektif untukmu." Wanita yang identik dengan Nangong Wan dalam penampilan itu terkekeh, dan lapisan ki putih tiba-tiba muncul di wajahnya. Setelah ki putih menghilang, dia benar-benar berubah menjadi wanita lain, yang masih cukup cantik, tetapi tidak terlihat seperti Nangong Wan. "Apakah Anda mencoba menguji saya?" Qin Suer ekspresi gelap Han Li tidak mereda sama sekali saat melihat ini, dan dia menilai wanita itu dengan sikap dingin. "Tentu saja tidak, saya tidak akan berani melakukan itu, senior. Hanya saja saya baru saja mengembangkan teknik penangkapan yang hebat ini, dan saya masih tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Mohon maafkan saya atas pelanggaran yang mungkin saya lakukan disebabkan." Wanita itu buru-buru menjelaskan. "Teknik penangkapan hebat? Aku pernah mendengar tentang kemampuan ini adalah kemampuan bawaan yang kuat dari ras Heavenly Fox yang dapat menyamarkan seseorang sebagai orang yang paling dekat dengan hati orang yang melihatnya. Ini berarti bahwa Anda adalah makhluk Heavenly Fox, hubungan apakah Anda tahan dengan Raja Rubah Surgawi?" Han Li bertanya saat ekspresinya sedikit mereda. "Adikku dan aku memang makhluk rubah surgawi. Kami berhubungan dengan Raja Rubah Surgawi, tapi hanya dalam jarak yang sangat jauh," kata Qin Suer sambil mengucapkan hormat sebelum mengundang Han Li untuk duduk. "Teknik penangkapan hebatmu harus ditingkatkan dengan pembatasan di sekitar tempat ini agar bisa bekerja sementara pada saya," kan Han Li terkekeh saat dia duduk. Qin Suer cukup terkejut bahwa Han Li dapat memahami fungsi pembatasan yang ditetapkan di sini begitu cepat, dan sebagai hasilnya dia mendapatkan beberapa kekaguman padanya. "Kamu memiliki mata yang tajam, senior. Memang, ini adalah toko yang didirikan oleh Heavenly Fox Race kami, dan kami telah menyiapkan beberapa formasi khusus di dalamnya. Formasi tidak akan dapat meningkatkan kemampuan lain, tetapi mereka memang dapat secara signifikan meningkatkan kemanjuran teknik pemikat dan ilusi. Jika kita bertemu di luar toko ini, kemungkinan besar Anda tidak akan tertipu bahkan untuk sekejap pun." Tanda petik ganda buka. Tidak terlalu sulit untuk mengidentifikasi bahwa pembatasan telah ditetapkan di toko ini, tetapi baginya untuk dapat menentukan bahwa pembatasan ini dapat meningkatkan teknik penangkapan hebat menunjukkan bahwa ia memiliki pengetahuan dan keahlian yang luas dalam seni formasi itu sendiri. Titik. Menurut rumor yang beredar, Han Li harus menemukan semacam kesempatan ajaib di dunia primordial untuk mencapai tahap integrasi tubuh hanya dalam beberapa abad, jadi sangat luar biasa bahwa dia masih bisa menjadi ahli dalam seni formasi meskipun dalam keadaan sulit. Dengan demikian, tanda skeptisisme dan penghinaan yang dimiliki wanita itu terhadap Han Li sebagai seseorang yang hanya sangat beruntung secara alami segera lenyap. "Baiklah, saya mendengar dari murid saya bahwa Anda setuju untuk bertemu dengan saya di sini hari ini, jadi saya kira Anda telah menyiapkan hal-hal yang saya inginkan, tolong keluarkan." Han Li masih sedikit kesal karena dia telah mengambil penampilan Nangong Wan untuk mengujinya, tapi dia mengesampingkan masalah itu dan langsung melanjutkan pengejaran. "Tentu saja. Setelah kembali ke ras iblis kami, saya telah mengamankan sebagian besar bahan yang Anda minta melalui berbagai jalan, dan saya yakin Anda akan senang dengan apa yang telah saya kumpulkan. Mayer, keluarkan semuanya untuk Han Senior. Saya harus mengurus beberapa bisnis yang merepotkan baru-baru ini, jadi saya mempercayakan semuanya kepada saudara perempuan saya sebagai tindakan pencegahan." Qin Suer mengangguk sebagai jawaban sebelum beralih ke gadis kecil itu, lalu kembali ke Han Li. "Ya, Suster Suer." Gadis kecil itu segera menjawab sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan manik tembus pandang kuning samar yang hanya seukuran telur. Han Li sedikit terkejut melihat ini.
Bahan binatang iblis yang kamu minta adalah item yang relatif tabu di antara kami pembudidaya iblis, jadi kami menyimpannya di manik khusus ini daripada gelang penyimpanan biasa. Ini adalah harta setengah semi yang gagal disempurnakan oleh senior ras kami, tapi itu memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan harta karun penyimpanan normal, dan itu juga dapat disempurnakan langsung ke dalam tubuh seseorang, jadi itu cukup aman dan bijaksana, Qin Suer menjelaskan sambil tersenyum. Harta setengah sumi. Itu cukup langka, ekspresi penasaran muncul di wajah Hon Li saat dia mengangkat tangan sebelum membuat gerakan meraih untuk menarik manik itu ke dalam genggamannya. Pada saat yang sama, ekspresi serius muncul di wajahnya, dan dia menyuntikkan segumpal indera spiritualnya ke dalam manik. Saat melakukannya, dia menemukan bahwa itu dipenuhi dengan semua jenis material binatang iblis yang berharga yang ditumpuk menjadi sebuah gunung kecil. Ada juga beberapa wadah lain yang tidak diragukan lagi membawa beberapa bahan yang lebih berharga, mungkin termasuk benda-benda seperti inti dari binatang iblis bermutu tinggi. Dengan indera spiritual Hon Li yang kuat, dia secara alami dapat menilai semuanya dalam sekejap, dan bahkan barang-barang di dalam wadah dihitung dalam sekejap mata. Kamu memang mengumpulkan sebagian besar item di daftarku. Harus kukatakan, aku sangat terkesan, kata Hon Li saat senyuman akhirnya muncul di wajahnya. Saya pasti tidak bisa mengambil semua pujian, senior. Saya menghubungi beberapa teman baik dari ras lain, dan kami semua membutuhkan banyak waktu dan upaya untuk melacak semua item ini, Qin Suer ucap dengan senyum mesam. Bagaimanapun, kamu telah memenuhi akhir perjanjianmu, jadi aku pasti tidak akan menarik kata-kataku. Tolong periksa obat-obatan roh selama bertahun-tahun ini dan lihat apakah itu cukup kompensasi, kata Hon Li dengan anggukan senang sebelum membalikan tangan untuk menghasilkan gelang penyimpanan merah samar, lalu melemparkannya ke arah Qin Suer dengan jentikan pergelangan tangannya. Mata Qin Su berbinar saat dia mengangkat tangan untuk menarik gelang penyimpanan ke dalam genggamannya, lalu dengan hati-hati menyuntikkan perasaan spiritualnya ke dalamnya. Sementara itu, Han Li mulai mentransfer bahan binatang iblis dari manik ke gelang penyimpanannya tanpa ragu-ragu. Qin Bayer sedikit cemberut saat melihat ini, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun untuk menghentikannya. Sangat jelas bahwa dia merasa Han Li terlalu sombong dalam mentransfer barang bahkan sebelum saudara perempuannya selesai memverifikasi obat-obatan roh. Namun, ras iblis lebih menghormati kekuatan daripada ras manusia, dan Hon Li adalah seorang kultivator integrasi tubuh, jadi dia hanya bisa menelan keluhannya. Syukurlah, Qin Suer menyelesaikan pemeriksaannya dengan sangat cepat, dan setelah menarik kesadaran spiritualnya dari gelang penyimpanan, sedikit kegembiraan yang bercampur dengan kebingungan muncul di wajahnya. Terima kasih, Senior Han. Saya perhatikan bahwa ada lebih banyak obat roh berjuta tahun di sini daripada yang awalnya kita sepakati. Bolehkah saya bertanya apa niat Anda, senior? Dia bertanya dengan sikap ragu-ragu. Alih-alih menjawab pertanyaannya, Han Li bertanya dengan tenang, rekan Taoiskin, apakah Anda menyadari kesengsaraan yang akan menimpa dua ras kita dalam 1000 tahun mendatang? Ekspresi Qin Su berubah drastis setelah mendengar ini, dan hanya setelah beberapa saat dia bergumam, apakah kamu mengacu pada kesusahan jahat, Senior Han? Jadi kau sudah menyadari hal ini? Memang, kesengsaraan iblis sudah dekat, dan untuk memastikan pertahanan diri, semua orang yang sadar akan informasi ini melakukan segala yang mereka bisa untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Dalam waktu singkat, akan ada sebagian besar kemungkinan besar kekurangan obat-obatan dan bahan-bahan roh di antara dua ras kita. Sebagai tindakan pencegahan, saya berencana untuk melanjutkan kesepakatan kita. Anda dan saya dapat terus menukar barang-barang yang kita butuhkan sebelum kesengsaraan iblis, tetapi lain kali, saya akan menanyakan hal-hal lain yang hanya dapat ditemukan dalam ras iblis di luar materi binatang iblis, kata Hon Li dengan serius. Saya hanya secara tidak sengaja menemukan informasi tentang kesengsaraan iblis selama beberapa hari terakhir ini. Adapun untuk melanjutkan pertukaran kita, saya pasti akan senang. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat pergi langsung ke toko manapun yang dibuka oleh Heavenly Fox Race di Deep Haven City dan tinggalkan pesan untukku di sana. Untuk saat ini, aku akan meminum obat-obatan roh ini,
Terima kasih lagi, senior, Kim Suer setuju tanpa ragu-ragu. Tidak peduli berapa banyak obat roh yang dia peroleh selama ribuan tahun, persediaannya akan habis dalam waktu yang sangat singkat. Faktor utama yang berkontribusi di balik tingkat perkembangan kultivasinya terletak pada obat-obatan roh selama bertahun-tahun yang telah diberikan Han Li padanya di masa lalu, jadi dia sangat gembira karena Han Li mengusulkan untuk melanjutkan pertukaran mereka. Baiklah, aku tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi, kalau begitu. Aku harap kamu beruntung menemukan apa yang kamu butuhkan selama sisa konvensi harta karun. Melihat semua yang telah dikatakan dan dilakukan, Han Li tidak berniat berlama-lama lebih lama dan berdiri untuk mengambil cuti. Saudari Kim secara alami menemaninya ke lantai dasar sebelum mengucapkan selamat tinggal padanya dengan hormat. Setelah kembali ke toko, Kim Baer bertanya dengan bingung, "Saudari Suer, mengapa kamu tidak mengeluarkan benda itu? Kami telah berusaha keras untuk mendapatkannya, bukankah tujuanmu sejak awal menukarnya dengan lebih banyak obat roh selama bertahun-tahun?" Tanda petik ganda buka. Beberapa hari yang lalu, saya secara alami akan melakukan itu, tetapi saya menerima slip undangan untuk konferensi pertukaran alam hitam dari senior iblis kemarin. Saya ingin melihat apakah saya dapat menukar benda itu dengan sesuatu yang lebih baik selama konferensi itu. Jika tidak, saya bisa menukarnya dengan obat-obatan roh selama bertahun-tahun dengan pria itu sebagai rencana cadangan. Bagaimanapun, dia menyatakan keinginan untuk melanjutkan pertukaran kita, jadi saya tidak terburu-buru, Kim Suer menjelaskan dalam sikap percaya diri. Baiklah, mengingat kamu telah mengambil keputusan, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, item itu tidak terlalu berguna bagi kami para pembudidaya iblis, tapi itu seperti bom waktu di tangan kami. Jika ada yang menyebarkan itu kita memiliki hal seperti itu, kemungkinan besar kita akan diburu dan dibunuh, jadi yang terbaik adalah menyingkirkannya secepat mungkin. Kim Baer mengangguk sebagai jawaban, tetapi kekhawatirannya jelas masih belum ada terhapus seluruhnya. Yakinlah, saya tahu apa yang saya lakukan. Inilah sebabnya saya tidak berani mengungkapkannya di semua pasar normal itu dan memutuskan untuk menyimpannya untuk konvensi alam hitam ini, kata Kim Suer dengan serius. Pada titik ini, Han Li sudah dalam perjalanan kembali ke istana selamat datang abadi, dan dia secara alami tidak menyadari bahwa dengan mengungkapkan keinginan untuk terus bekerja dengan dua wanita iblis, dia tanpa disadari telah kehilangan sebuah harta karun. Saat ini, dia hanya sangat senang dengan semua materi binatang iblis yang dia dapatkan. Sekarang, dia hanya kehilangan beberapa jenis material sebelum dia bisa mulai memperbaiki gunung ekstrim keduanya. Demi Theater Convention baru saja dimulai, jadi meskipun materi yang tersisa cukup berharga, itu pasti tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengumpulkannya. Namun, banyak yang mengejutkan Han Li, tepat saat dia kembali dengan semangat tinggi ke istana penyambutan abadi, dia menemukan bahwa dia punya tamu. "Itu kamu?" Han Li menilai wanita muda berjubah ungu di hadapannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ini tidak lain adalah Daer, wanita iblis yang menemani Raja Phoenix Hitam. Dia hanya berada di tahap transformasi dewa awal, tetapi dikatakan bahwa dia sangat cantik dan sangat terkenal di antara generasi muda dari ras iblis. Dia juga jelas sangat dipuja oleh Raja Phoenix Hitam juga. Namun, dia sudah cukup dingin terhadap Han Li ketika mereka pertama kali bertemu di Flying Immortal Peak, membuat Han Li bertanya-tanya apakah dia benar-benar Daer yang sama dengan yang dia kenal. Karena itu, secara alami cukup mengejutkan bahwa dia tiba-tiba mengunjunginya. "Salam, rekan Taois. Mungkinkah Anda dikirim ke sini oleh rekan Taois?" Xiao Han Li bertanya dengan tenang. "Tidak, aku ingin datang dan melihatmu karena alasanku sendiri," jawab wanita berjubah ungu itu, dan suaranya sangat enak didengar, seperti kicauan burung yang renyah. "Kamu ingin melihatku?" Ekspresi Han Li berubah sedikit setelah mendengar ini. "Itu benar. Aku ingin berbicara denganmu secara pribadi." Wanita berjubah ungu itu membenarkan saat dia melirik sekilas ke arah Hai Yutian, yang berdiri di samping. "Pergi ke suatu tempat untuk saat ini, dan jangan masuk kecuali aku memanggilmu," Han Li menginstruksikan sambil menoleh ke Hai Yutian. Hai Yutian sangat tertarik dengan hubungan apa yang dimiliki wanita ini dengan tuannya, tetapi dia secara alami tidak berani melawan perintah Han Li,
Jadi dia hanya bisa dengan paksa menekan keingintahuannya sendiri sebelum pergi setelah mengulurkan busur hormat. Adapun Kilingzi, karena insiden dengan keluarga Panjang, Han Li bahkan tidak mengizinkannya untuk menunjukkan dirinya di depan orang luar, jadi dia secara alami tidak hadir di tempat kejadian. Ada orang yang menyadari bahwa Kilingzi adalah muridnya, tetapi Han Li tidak peduli sama sekali bahkan jika kepala keluarga Panjang mempelajari informasi ini dan mencarinya sebagai hasilnya. Dia secara alami memiliki alibi yang tak terhitung jumlahnya yang disiapkan yang benar-benar bisa melepaskan dirinya dari kerak emas raksasa itu sebagai dua makhluk yang berbeda. Setelah Hai Yuetian pergi, wanita berjubah ungu itu segera membalikan tangannya untuk menghasilkan sapu tangan yang berkilauan dengan cahaya putih samar, lalu menawarkannya kepada Han Li dengan kedua tangannya untuk diperiksa. Ekspresi Han Li berubah sedikit saat melihat ini, dan dia menghela nafas, jadi ini benar-benar kamu, Daer. Sapu tangan ini hanyalah alat roh tingkat rendah yang dia berikan pada Daer ketika dia masih kecil. Itu tidak memiliki nilai untuk dibicarakan, dan itu hampir tidak melayani tujuan apapun. Namun, Daer sangat menyukainya dan menyimpannya setiap saat. Sekarang dia membawanya keluar untuk pemeriksaan Han Li, cukup jelas bahwa dia adalah gadis kecil yang sama sejak saat itu. Ekspresi yang agak rumit muncul di wajahnya, dan setelah hening sejenak, dia tiba-tiba mengangkat tangannya sebelum mencabut jepit rambut hitam halus dari rambutnya yang indah. Detik berikutnya, bola cahaya hitam meletus dari jepit rambut Phoenix, setelah itu berubah menjadi bulu hitam yang panjangnya sekitar setengah kaki di tengah teriakan burung Phoenix. Hampir pada saat yang sama, cahaya putih terang muncul dari wajahnya, membuatnya sangat sulit untuk melihat langsung padanya. Meskipun Han Li telah mengembangkan kemampuan mata roh, dia benar-benar lengah dan dipaksa untuk menutup matanya selama sepersekian detik. Cahaya biru kemudian menyinari pupilnya saat dia langsung membuka kembali matanya, mengintip melalui cahaya putih, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Setelah cahaya putih memudar dari wajahnya, serangkaian fitur yang sangat indah yang menyerupai gadis surgawi terungkap. Mengesampingkan watak uniknya, fitur wajahnya sendiri sangat mirip dengan wajah Nangong Wan. Siapapun dapat dengan mudah salah mengira mereka berdua sebagai saudara kembar. Namun, setelah pemeriksaan lebih dekat, perbedaan dapat diperoleh di antara keduanya. Wajah Nangong Wan lebih lembut, dan dia tampak lebih baik hati dan mudah didekati. Sebaliknya, fitur wajah Daer sama rumitnya, tapi sedikit lebih dingin dan lebih menyendiri. Melalui mata jiwa yang terang, Han Li yakin bahwa ini adalah penampilan aslinya, dan bukan hasil dari teknik penyamaran atau ilusi. Bahkan sekarang, dia masih bisa melihat kemiripan antara penampilannya saat ini dan wajah Daer yang gemuk dan menggemaskan sebagai seorang gadis kecil, tapi secara alami ada perbedaan yang sangat mencolok. Han Li menatap wajah yang akrab namun asing ini, dan meskipun sifatnya tenang dan tabah, dia terpaku di tempatnya, kehilangan kata-kata. Paman Han, apakah sekarang aku mirip dengan Bibi Nangong? Daer bertanya dengan sedikit senyum di wajahnya. Han Li dengan paksa menahan keheranannya saat dia bertanya, apa yang terjadi? Bagaimana Anda mengambil penampilan ini setelah tumbuh dewasa? Pernahkah Anda melihat Waner di suatu tempat sebelumnya? Saya hanya mengetahui nama Bibi Nangong dari Anda, jadi bagaimana saya bisa melihatnya sebelumnya? Daer terkekeh, dan senyuman di wajahnya segera menghapus wataknya yang agak dingin. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, beberapa detail dari waktu itu kembali kepadaku. Namun, aku masih belum begitu mengerti. Bagaimana kamu? Mata Han Li sedikit menyipit ragu-ragu, sepertinya telah mengingat sesuatu, tetapi juga tidak yakin akan sesuatu pada saat yang sama. Dulu ketika kita bersembunyi di bawah tumpukan puing itu, kamu menceritakan banyak cerita spektakuler, semuanya tentang kamu dan Bibi Nangong. Di hari terakhir, aku tidak berhenti menangis dan terus bersikeras untuk bertemu ibuku, jadi Anda mengeluarkan slip giok yang di atasnya tertulis potret Bibi Nangong untuk mencoba menghibur saya, Daer menceritakan dengan suara lembut. Pikiran Han Li juga mengembara kembali ke hari-hari setelah mendengar ini. Pada saat itu, kota telah dihancurkan oleh gelombang binatang buas, dan dia bersembunyi dengan Daer di bawah tumpukan puing. Kenangan itu membawa senyuman tipis ke wajahnya, dan dia terkekeh. Pada saat itu,
Kamu memiliki wajah bulat kecil yang sangat menggemaskan. Saya mengingat semua itu dengan sangat jelas juga. Saya mendapatkan penampilan saya saat ini setelah mencapai tahap metamorfosis, dan bentuk saya direkonstruksi melalui stimulus dari garis keturunan Black Phoenix saya. Adapun mengapa saya mengambil penampilan yang sangat mirip dengan Bibi Nangong ini, saya sendiri tidak mengetahuinya. Mungkin karena potret Bibi Nangong pada slip giok itu meninggalkan kesan yang terlalu dalam, jadi saya secara naluriah berusaha menuju penampilan itu selama metamorfosis. Sebagai kultivator integrasi tubuh, saya yakin bahwa kau sadar bahwa kultivator iblis seperti kita tidak ada hubungannya dengan penampilan apa yang kita adopsi selama metamorfosis, jadi sebagian besar prosesnya di luar kendali kita, kata Dyer sebelum menggigit bibir bawahnya untuk menunjukkan rasa malu. Dalam hal ini, tampaknya cukup masuk akal. Han Li mengangguk dengan sikap tercerahkan, tapi dia tetap merasa sedikit terguncang saat dia menilai Dyer. Belum lama ini, dia baru saja bertemu Qin Suer dan dikejutkan oleh teknik penangkaran hebatnya, yang memungkinkannya untuk mewujudkan penampilan Nangong Wan, dan sekarang, dia disambut oleh orang lain yang memiliki kemiripan yang kuat dengan kekasihnya. Dao Companion. Mungkinkah ini pertanda? Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Nangong Wan? Tampaknya sedikit tahayul untuk menarik kesimpulan seperti itu, tetapi sebagai seorang kultivator, Han Li tidak bisa membantu tetapi cenderung percaya pada hal-hal seperti itu. Karena itu, alisnya sedikit berkerut secara tidak sengaja, dan dia menjadi sedikit khawatir. Pada saat ini, Dyer melanjutkan, aku tidak pernah melupakan apa yang kau lakukan untukku bertahun-tahun yang lalu, tapi ada perbedaan yang jelas antara manusia dan iblis, bagaimanapun juga, dan aku tidak ingin menimbulkan masalah untukmu. Jadi aku sengaja memberimu sikap dingin ketika kita pertama kali bertemu beberapa hari yang lalu. Dulu ketika aku pertama kali tiba di Black Phoenix Palace, aku tidak bertemu ayah kandungku lebih dulu. Malahan, Dyer tiba-tiba mulai menceritakan pengalamannya di Black Phoenix Race setelah dia berpisah dengan Han Li. Kisah-kisah itu agak biasa-biasa saja, tetapi dia tampaknya menikmati menceritakannya dan memiliki senyum di wajahnya sepanjang waktu. Han Li dengan sabar mendengarkan ceritanya, dan tatapan lembut perlahan merayap ke matanya. Mereka mengobrol selama beberapa jam, dan baru kemudian Dyer tiba-tiba teringat bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan, dan dengan enggan dia mengucapkan selamat tinggal pada Han Li. Han Li tidak berusaha menahannya lebih lama lagi. Sebagai gantinya, dia menyampaikan beberapa kata bijak sebagai senior sebelum memanggil Hai Yuetian ke ruangan untuk menemani Dyer keluar dari aula. Setelah dia pergi, senyum di wajah Han Li memudar, dan dia menghela nafas sedih saat dia duduk dalam diam sendirian di aula. Tidak lama setelah itu, Hai Yuetian muncul kembali di aula dan dengan hormat memberitahu Han Li bahwa Dyer telah pergi menggunakan formasi teleportasi. Pada titik ini, Han Li sudah kembali ke ekspresi tenangnya yang normal, dan dia menginstruksikan, panggil adik bela diri juniormu dan temui aku di kamarku. Setelah itu, Han Li bangkit berdiri sebelum kembali ke kamarnya. Mata Hai Yuetian berbinar sebagai tanggapan, dan dia buru-buru menerima instruksi ini sebelum bergegas mencari Kelingzi dengan semangat tinggi. Keesokan paginya, Han Li berangkat dari Immortal Welcome Palace dan muncul di bukit yang sama sekali tidak ada kehadiran manusia dan iblis. Dia duduk di atas batu besar sebelum menutup matanya untuk beristirahat, dan dia sepertinya sedang menunggu seseorang. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya melintas di udara, dan sosok humanoid muncul di bukit. Kamu pasti datang lebih awal, rekan Taois Han. Sepertinya kamu sangat menantikan konvensi pertukaran alam hitam. Sosok humanoid itu terkekeh saat dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Han Li. Pria ini tidak lain adalah Taois Master Myriad Bone. Hehe, saya memang sangat menantikan ini. Namun, saya memutuskan untuk datang lebih awal sebagai tindakan pencegahan. Ini pertama kalinya saya menghadiri konvensi ini, dan saya takut ketinggalan. Han Li menjawab dengan senyum tenang. Yakinlah, waktu yang diberikan kepada kami pasti akurat. Namun, sebelum berangkat, saya harus memperingatkan Anda tentang beberapa hal sehingga Anda tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu selama konvensi, kata Master Taois Myriad Bone serius. Tampilan muncul di wajahnya.
Silakan, rekan Taois, saya pasti akan mengingat semua yang Anda katakan. Han Li sedikit terkejut dengan sikap hati-hati yang diadopsi oleh guru Taois Myriad Bone. Master Taois Myriad Bone sangat senang melihat bahwa Han Li juga menanggapi ini dengan sangat serius, dan dia berkata, saya yakin Anda sebenarnya tidak perlu diperingatkan tentang sebagian besar hal ini, tetapi konvensi pertukaran alam hitam berbeda dari keadaan normal, jadi saya cenderung memperingatkan Anda tentang beberapa hal. Tanda petik ganda buka. Setelah itu, Master Taois Myriad Bone mengungkapkan kepada Han Li beberapa aturan dan pantangan dari konvensi pertukaran alam hitam, dan Han Li mendengarkan dengan hati-hati. Anda bisa mengubah penyamaran Anda setelah Anda memasuki alam hitam, dan saya yakin Anda tidak akan dikenali lagi. Tanda petik ganda buka. Seperti yang diharapkan dari seorang veteran yang telah menghadiri konvensi ini beberapa kali di masa lalu, dia punya banyak pengalaman untuk ditawarkan. Terima kasih atas bimbinganmu, sesama Taois tulang segudang, aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang, jawab Han Li sambil tersenyum, dan pada saat yang sama, lapisan cahaya abu-abu muncul di sekujur tubuhnya, sepenuhnya menyembunyikan dirinya di dalam. Ini tidak lain adalah cahaya Divine Essence Fuset miliknya. Dengan cahaya di sekelilingnya, akan sangat sulit bahkan bagi para kultivator integrasi tubuh lainnya untuk menilai penampilan aslinya dengan indera spiritual mereka. Taois Master Myriad Bone juga mengikuti, membuat segel tangan untuk memanggil untuk melepaskan lapisan ki hitam di sekitar dirinya. Setelah itu, keduanya terbang dari 9 gunung abadi bersama. Sementara itu, banyak makhluk tahap integrasi tubuh lainnya dan beberapa pembudidaya misterius lainnya juga berangkat dari pegunungan. Namun, semuanya terbang ke arah yang berbeda. Beberapa jam kemudian, langit akhirnya cerah menjadi siang hari, dan Han Li dan Master Taois Myriad Bone turun ke lembah yang suram dan tandus di luar Gunung 9 Abadi. Sudah ada 2 orang menunggu di sana, salah satunya memiliki cahaya keemasan yang berkilauan di sekitar tubuh mereka yang begitu menyilaukan sehingga penonton akan kesulitan untuk melihat langsung ke arah mereka. Sebaliknya, tubuh orang lain sama samar dan tidak jelasnya seperti asap, jadi tidak ada cara untuk mengidentifikasinya juga. Keduanya berdiri cukup jauh dari satu sama lain, satu di selatan dan satu di utara, dan mereka hanya melirik sekilas ke Han Li dan Master Taois Myriad Bone saat mereka tiba. Cukup jelas bahwa mereka adalah sahabat seperti duo Han Li. Han Li hanya melirik mereka dan tidak melepaskan perasaan spiritualnya. Ini karena Master Taois Myriad Bone telah mengatakan kepadanya bahwa sangat tabu bagi makhluk manapun untuk menggunakan indera spiritual mereka pada peserta lain dari konvensi ini. Paling banter, seseorang akan melarikan diri dengan peringatan, dan paling buruk, dia akan menerima hukuman fisik atas pelanggaran ini. Han Li juga mendukung aturan ini, jadi setelah menemukan dirinya tidak dapat mengidentifikasi keduanya dengan matanya sendiri, dia segera menarik pandangannya. Dia yakin bahwa mata jiwa yang terang itu akan dapat melihat melalui penyamaran mereka, tetapi jika mereka telah mengembangkan teknik rahasia khusus tertentu, maka mereka akan dapat mendeteksi pengawasannya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah pada dirinya sendiri bahkan sebelum dia memasuki alam hitam. Dengan demikian, Han Li dan Taois Master Myriad Bone menemukan tempat dengan ketinggian yang relatif tinggi dan cukup jauh dari 2 tempat lainnya untuk ditempati. Keempat orang yang hadir telah menyembunyikan penampilan mereka yang sebenarnya, dan tidak ada yang tertarik untuk melakukan percakapan, jadi suasananya sedikit canggung. Tidak ada suara lain yang bisa didengar selain gemerisik samar angin. Matt Han Li menyipit sedikit saat dia menghitung berapa banyak waktu yang tersisa, dan setelah sekitar 1 jam, bola cahaya hijau muncul di langit yang jauh sebelum meluncur ke arah mereka dengan kecepatan cepat. Setelah hanya beberapa kilatan, lampu hijau itu jatuh dari atas seperti meteorit, terlihat seperti akan jatuh ke tanah, namun secara tiba-tiba melambat ketika masih beberapa puluh kaki di atas tanah, lalu terus melayang ke bawah sebelum melakukan pendaratan yang benar-benar sunyi. Han Li melirik sosok humanoid di dalam lampu hijau untuk menemukan bahwa mereka terletak tepat di tengah 4 orang lain yang hadir. Setelah melihat sekeliling dengan cepat pada orang lain, sosok di dalam lampu hijau itu tampak tersenyum sebelum duduk dengan menyilangkan kaki,
tidak menunjukkan niat untuk pindah ke tempat lain. Han Li awalnya sedikit tersendat saat melihat ini sebelum senyum tipis muncul di wajahnya, seolah-olah dia menganggap orang ini agak menarik. Sebaliknya, Master Taoist Myriad Bone menilai sosok humanoid di dalam lampu hijau dengan alis yang sedikit berkerut, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Menurut apa yang dikatakan Master Taoist Myriad Bone, mereka adalah 5 orang yang akan memasuki alam hitam dari lokasi khusus ini. Lebih dari 1 jam kemudian, Han Li tiba-tiba merasakan ledakan fluktuasi aneh yang memancar dari dalam lengan bajunya, dan dia segera meraih lengan bajunya untuk mengeluarkan lencana hitam segitiga itu. Ada lapisan cahaya putih yang berkedip tanpa henti di atas permukaannya dan berfluktuasi dalam kecerahan, sepertinya beresonansi dengan sesuatu. Han Li sangat gembira melihat ini, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat 4 orang lain yang hadir. Mereka juga menghasilkan lencana yang sama, yang semuanya berkedip dengan cahaya putih juga. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang tumpul tiba-tiba terdengar di udara di atas lembah, diikuti semburan fluktuasi spasial yang kuat meletus. Kelima orang yang hadir sedikit terkejut dengan ini, dan mereka melihat ke atas bersamaan untuk menemukan bahwa selimut awan gelap telah muncul di langit biru cerah di atas lembah. Di dalam awan gelap, busur petir perak berkedip tanpa suara sebelum langsung terjalin membentuk bola. Guntur bergema terdengar, dan gerbang perak besar tiba-tiba muncul. Gerbang itu tingginya lebih dari 100 kaki dan memiliki pola kuno yang dalam di permukaannya, serta tanda perak melonjak di sekitarnya, menyajikan pemandangan yang sangat spektakuler untuk dilihat. Tiba-tiba, suara mendengung terdengar dari dalam gerbang perak besar, dan rune di sekitarnya bergetar sebelum goyah di tempat secara bersamaan. Setelah itu, gerbang itu perlahan dibuka sedikit, dan seberkas cahaya hitam keluar dari sisi lain. Sosok humanoid melintas, dan seorang pembudidaya misterius dengan jubah hitam panjang muncul sebelum melayang di depan gerbang. Orang ini memiliki ki hitam yang berputar-putar di seluruh tubuh mereka, dan mereka tetap diam saat mereka menilai semua orang di bawah dengan tatapan dingin. Aura orang ini sangat aneh, terkadang terlihat sangat kuat, tetapi hampir tidak ada di lain waktu. Seolah-olah mereka memiliki basis kultivasi yang sangat tidak stabil. Seni kultivasi macam apa ini? Han Li tidak dapat mengingat seni kultivasi yang sesuai dengan deskripsi ini, dan sedikit kejutan melintas di matanya. Sosok yang diselimuti cahaya keemasan tampaknya juga menghadiri konvensi pertukaran alam hitam di masa lalu, dan dia bertanya dengan suara nyaring, "Apakah Anda utusan pembimbing alam hitam?" Sosok berjubah hitam mengabaikan sosok emas, dan semburan cahaya hijau melintas di mata mereka saat mereka berkata dengan sikap mengancam, "Apakah Anda semua membawa lencana panduan Anda? Jika demikian, saya akan membawa Anda ke alam hitam. Itu yang mencoba memasuki alam hitam tanpa lencana panduan akan terbunuh di tempat." Tanda petik ganda buka. Suara sosok berjubah hitam itu sangat tajam dan menusuk, dan tidak mungkin untuk mengetahui apakah ini suara laki-laki atau perempuan. Sosok emas itu mendengus dengan dingin, jelas tidak senang dengan tampilan arogansi sosok berjubah hitam itu, tapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Adapun Han Li dan yang lainnya, mereka secara alami juga tidak akan menyela. Melihat tidak ada dari 5 orang di bawah yang keberatan, sosok berjubah hitam itu segera membalikan tangannya untuk menghasilkan harta yang menyerupai stik drum perak yang berkilauan. Dia mengangkat harta karun itu dan menabrak gerbang raksasa dengannya, di mana sebuah retakan keras terdengar, dan gerbang perak itu benar-benar terbuka di tengah suara gemuruh yang tumpul. Han Li mengarahkan pandangannya ke pintu gerbang untuk menemukan bahwa tidak ada yang lebih dari hamparan luas hitam pekat di balik pintu masuk. Tempat itu benar-benar tanpa cahaya, seolah-olah itu adalah dunia kegelapan tanpa batas, itu benar-benar sesuai dengan namanya alam hitam. Saat pikiran-pikiran ini mengalir di benak Han Li, lencana panduan di tangannya tiba-tiba menjadi panas membara, dan di saat berikutnya, itu meledak menjadi bola cahaya hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, udara di sekitarnya menegang, dan semburan kekuatan tak terlihat mengangkatnya ke atas, membawanya langsung menuju gerbang perak raksasa. Han Li sedikit khawatir dengan ini,
Tetapi dia melihat sekeliling untuk menemukan bahwa 4 orang lainnya juga telah terbawa ke udara oleh cahaya hitam juga, dan hatinya menjadi tenang. Dalam sekejap mata, mereka berlima telah menghilang ke dunia hitam di luar gerbang raksasa satu demi satu, dan setelah memverifikasi bahwa tidak ada yang salah, sosok berjubah hitam menghantam ruang di kedua sisi gerbang dengan perak harta karun sebelum juga memasuki dunia hitam. Suara gemuruh yang sama terdengar sekali lagi, dan gerbang perak raksasa itu perlahan tertutup, lalu menyebar menjadi busur petir yang tak terhitung jumlahnya di tengah guntur yang keras. Awan gelap di dekatnya juga langsung lenyap setelah busur petir lenyap, dan langit gelap kembali ke kecerahan sebelumnya. Han Li berada di dalam cahaya hitam, memeriksa sekelilingnya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Bahkan setelah masuk melalui gerbang perak, mereka berlima masih diselimuti cahaya hitam dan melayang di udara dalam garis lurus. Setelah memasuki ruang misterius ini, Han Li telah benar-benar memungut sifat dunia yang gelap ini. Ada lautan kabut yang dibentuk oleh semburan ki hitam di sekelilingnya, dan beberapa ki hitam tampak cukup normal, namun yang lain sangat kejam dan merobek segala sesuatu di daerah sekitarnya dengan panik, membentuk tornado hitam yang kuat diproses. Namun, yang paling menarik perhatian Han Li adalah binatang iblis di depan. Ada cukup banyak binatang iblis ini, dan aura mereka berbeda secara signifikan dari binatang iblis biasa. Mereka tersembunyi dalam kabut di kejauhan, menilai Han Li dan yang lainnya dengan ekspresi mengancam, tapi tidak berani mendekati mereka karena suatu alasan. Bahkan dari jauh, Han Li masih bisa merasakan aura kekerasan yang memancar dari tubuh mereka, menunjukkan bahwa mereka jelas tidak bisa diejek. Cahaya hitam menyala, dan sosok berjubah hitam muncul di depan mereka berlima. Sosok itu kemudian perlahan terbang ke depan tanpa mengatakan apa-apa, dan saat Han Li mulai merasa bingung dengan ini, cahaya hitam di sekelilingnya tiba-tiba menyala, dan tubuhnya tanpa sadar ditarik ke depan oleh semburan kekuatan tak terlihat. 4 orang lainnya yang bersamanya juga mengalami hal yang sama, dan mereka berlima sedang ditarik oleh sosok berjubah hitam itu. Cahaya hitam di sekitar tubuh mereka tampak istimewa karena ki hitam yang mereka temui di sepanjang jalan semuanya berpisah untuk memungkinkan mereka lewat, dan mereka dengan cepat terbang sejauh beberapa kilometer. Tiba-tiba, cahaya biru melintas di mata Han Li, dan dia mengarahkan pandangannya ke hamparan luas ki hitam di depan. Dia bisa merasakan bahwa ada makhluk besar yang bersembunyi di dalam ki hitam, dan auranya memiliki sifat yang sama dengan binatang iblis yang tidak diketahui sebelumnya, tetapi itu berkali-kali lebih kuat, bahkan dia merasa sangat terancam oleh itu. Namun, ki hitam ini cukup dalam, dan bahkan dengan kemampuan meterohnya, dia hanya bisa melihat garis besar binatang pegunungan yang tampak seperti ular piton raksasa. 4 orang lainnya bersama Han Li juga dengan jelas merasakan binatang buas itu, dan mereka semua merasa sangat waspada saat binatang itu perlahan mendekati mereka. Tepat pada saat ini, utusan bimbingan tiba-tiba turun, membawa semua orang turun bersama mereka sehingga mereka menyimpang dari binatang raksasa yang tidak dikenal itu. Akibatnya, hati Han Li sedikit mereda secara alami, dan dia melirik binatang raksasa itu untuk terakhir kalinya sebelum tidak mengindahkannya lebih jauh. Namun, ekspresi Han Li berubah sedikit lagi setelah beberapa saat. Pada titik ini, mereka telah dituntun ke bawah oleh utusan pemandu sejauh puluhan ribu kaki, dan mereka masih belum terlihat mendekati dasar. Seolah-olah mereka turun ke jurang hitam tak berdasar. Jika bukan karena fakta bahwa 4 orang lain di sekitarnya tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap ini, dia akan secara serius mempertimbangkan kembali apakah itu ide yang baik untuk terus mengikuti sosok berjubah hitam ini. Untungnya, setelah mereka turun lebih dari 100.000 kaki, ki hitam di sekitar mereka akhirnya menghilang, dan mereka muncul dari lautan kabut hitam ke dunia biru yang aneh. Ada cahaya biru redup di mana-mana, menerangi semua bangunan dan pepohonan hitam aneh yang menyerupai pilar batu besar di bawah. Cahaya biru ini memancar dari selusin atau lebih bola cahaya biru berkilauan yang tergantung di udara. Setiap bola memiliki diameter lebih dari 1000 kaki, dan mereka memancarkan cahaya biru samar yang sepertinya bisa bersinar selama sisa keabadian. Beberapa pukulan tumpul terdengar, dan cahaya hitam di sekitar tubuh Han Li dan yang lainnya bergetar sebelum menghilang. Akibatnya,
hubungan mereka dengan utusan pembimbing juga terputus. Aku masih harus pergi dan membimbing yang lain, pergi ke Black Rock Alam Hall di bawah, dan seseorang akan menjagamu di sana, kata sosok berjubah hitam dengan suara dingin sebelum berbalik dan naik ke udara lagi, menyerahkannya ke perangkat mereka sendiri. Han Li merasa agak tidak bisa berkata-kata, tetapi Master Taoist Myriad Bone tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Dia hanya terkekeh sebelum turun menuju aula, dan sosok emas itu juga mengikutinya sebagai seberkas cahaya keemasan. Han Li dan dua sosok lainnya bertukar pandangan sekilas sebelum secara alami mengikuti di belakang mereka. Ada banyak bangunan di bawah, tapi semuanya sangat berbeda dari yang ada di dunia luar. Semuanya dibangun dari batu hitam yang tampak kasar, dan sangat tinggi dan masif, mencerminkan gaya konstruksi primordial kuno yang lebih kasar dan kasar di tepinya. Aula alam hitam yang baru saja dirujuk utusan itu sangat mudah diidentifikasi. Ini adalah aula hitam besar yang tingginya lebih dari 10.000 kaki dan memiliki luas beberapa kilometer persegi, jadi sangat sulit untuk dilewatkan. Ketika Han Li dan yang lainnya mendarat di alun-alun di depan aula, mereka disambut oleh dua baris wanita mengenakan pakaian kerudung hitam yang sudah menunggu mereka sebelumnya. Wajah wanita-wanita ini semuanya telah disembunyikan oleh cadar hitam, tetapi mereka semua memiliki sosok yang sangat memikat, dan aura mereka menunjukkan bahwa mereka semua berada di atau di atas tahap formasi inti, jadi mereka adalah subjek yang luar biasa untuk kultivasi ganda. Begitu Han Li dan yang lainnya turun di depan mereka, 5 wanita di depan kelompok berjalan ke arah mereka dengan cara yang elegan. Salah satu wanita jangkung dan langsing dengan kulit secerah salju mengulurkan sujud anggun sebelum berbicara dengan suara yang sangat memikat. Kami memberikan penghormatan kepada senior kami. Mulai sekarang, izinkan kami untuk melayani Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kebutuhan, kami akan melakukan yang terbaik untuk menjawab dan memuaskan mereka. Masih ada waktu sebelum dimulainya konvensi, apakah Anda ingin pergi dan beristirahat di ruang budidaya sunyi yang telah ditentukan? Tanda petik ganda buka. HMPH, alam hitammu selalu mencoba trik-trik licik ini. Aku tidak membutuhkan siapapun untuk melayaniku, bawa saja aku ke aula. Sosok berasap yang tidak jelas itu mendengus dengan dingin, dan suaranya yang menyenangkan menunjukkan bahwa dia juga seorang wanita pembudidaya. Jika Anda tidak ingin dilayani oleh kami, maka secara alami kami tidak akan memaksakan layanan kami kepada Anda, senior. Nomor 9, bawa senior ini ke aula. Pelayan berkerudung hitam itu terkekeh sebelum beralih ke salah satu dari dia 4 sahabat. Nomor 9 melangkah maju setelah mendengar ini, dan berkata, "Senior, ikut saya." Setelah itu, dia mengulurkan hormat dengan hormat sebelum berjalan menuju gerbang aula dengan cara yang elegan. Kultivator wanita berasap melirik dingin ke nomor 9 sebelum mengikuti di belakangnya dalam diam. "Hehe, aku juga tidak butuh istirahat, bawa aku ke aula juga," kata sosok humanoid yang diselimuti lampu hijau itu sambil tersenyum. Dilihat dari suaranya, ini sepertinya pria tua. Pelayan berkerudung hitam setuju dengan senyuman, dan memerintahkan wanita lain untuk membawanya ke aula. Jadi, hanya 3 pengunjung kebaktian yang tersisa di alun-alun, salah satunya adalah Han Li. "CK, bagaimana aku bisa menolak makanan gratis seperti ini? Aku tidak akan berpura-pura menjadi orang suci. Aku akan bersenang-senang sekarang, sesama Taois." Guru Taois Myriad Bone tertawa terbahak-bahak, suara yang sedikit lebih tinggi dari suara normalnya. Setelah itu, dia mengambil inisiatif dan melangkah maju sebelum melingkarkan lengannya di sekitar 5 wanita paling montok dari 5 wanita bercadar hitam, lalu pergi dengan semangat tinggi. Sosok emas itu mengarahkan tatapan panas ke arah pemimpin 5 wanita itu sambil terkekeh, "Hehe, saya ingin tahu yang mana Taois itu. Saya harus mengatakan, saya sangat setuju dengannya di sini. Anda adalah pemimpin di sini, jadi Anda pasti yang paling luar biasa di antara 5 orang ini, aku akan membuatmu melayaniku." Tanda petik ganda buka. Wanita itu tampaknya tidak terkejut sama sekali dengan ini, dan dia berkata sambil tersenyum, "Saya sangat tersanjung dipilih oleh Anda, senior. Nomor 11, pastikan untuk menjaga senior ini dengan baik." Dia kemudian melangkah maju dan menyamping dengan sukarela ke tubuh sosok emas itu sebelum pergi bersamanya.
Han Li berkedip saat dia melihat kedua baris wanita bercadar hitam yang berdiri lebih jauh, lalu melirik wanita yang berdiri di hadapannya, dan dia membuat suaranya lebih kasar dan serak dari biasanya saat dia bertanya, "Kamu nomor 11? Apakah itu berarti hanya ada 6 orang Taois yang tiba di sini sebelum kelompok kita?" Tanda petik ganda buka. "Kamu salah paham, senior. Aku memang nomor 11. Tapi kita semua dipilih secara acak untuk melayani senior lain yang datang sebelumnya, daripada dipilih berdasarkan urutan nomor kita." Nomor 11 ini cukup mungil, dan dia suaranya sangat lembut dan menyenangkan. Dia menatap Han Li dengan ekspresi menyedihkan, seolah-olah dia takut Han Li akan memecatnya karena preferensi untuk orang lain. "Begitu. Tidak perlu pergi ke ruang kultivasi yang sunyi, temani saya ke aula. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Anda," Han Li menginstruksikan. "Ya, senior nomor 11 secara alami menjawab dengan hormat sebelum secara sukarela menyandarkan tubuhnya ke tubuh Han Li. Han Li meliriknya dan melingkarkan lengan di pinggang rampingnya sebelum melangkah menuju aula. Tidak lama setelah Han Li meninggalkan alun-alun, 4 sosok lagi yang diselimuti cahaya spiritual dengan warna berbeda turun dari langit, dan mereka juga disambut oleh 4 pelayan berkerudung hitam yang tersenyum. Tidak lama setelah itu, Han Li mendapati dirinya sedang beristirahat di kursi miring besar dengan nomor 11 menekan seluruh tubuhnya ke tubuhnya, menatapnya dengan sepasang mata yang menggoda. Pada titik ini, Han Li telah beralih ke lapisan cahaya biru untuk menyembunyikan tubuhnya sendiri, bukan cahaya abu-abu awal. Akibatnya, bahkan Master Taoist Myriad Bonnet tidak akan bisa mengidentifikasinya sekarang. Mereka saat ini berada di paviliun batu hitam yang melayang di udara. Tidak hanya meja, kursi, dan teh roh telah disiapkan di sini sebelumnya, bahkan ada beberapa bunga roh dan buah roh yang sangat langka di dunia luar diletakkan di atas meja batu di depan Han Li. Han Li bisa melihat struktur yang lebih identik melayang di daerah sekitarnya, dan setelah diperiksa lebih dekat, tampaknya ada sekitar 500 hingga 600 di antaranya. Sebagian besar paviliun melayang-layang ini kosong, tetapi, seperti Han Li, beberapa puluh di antaranya ditempati oleh seseorang di samping seorang pelayan berkerudung hitam. Namun, Han Li tidak mempedulikan mata yang diarahkan padanya dari paviliun lain. Sebaliknya, dia sedang menilai penghalang cahaya putih besar di tengah semua paviliun batu. Penghalang cahaya ini memiliki diameter lebih dari 1000 kaki, dan di dalamnya ada platform tinggi yang putih bersih seperti batu giok. Tidak hanya pilar batu merah dan biru yang berdiri di setiap sudut platform, ada juga formasi kuning aneh di tengah platform. Di tengah-tengah formasi ada 2 meja batu yang benar-benar identik, kecuali satu berwarna hitam dan yang lainnya putih. Platform itu benar-benar kosong selain itu. Tiba-tiba, Han Li menarik pandangannya, dan bertanya dengan tenang, "Jadi apa yang kamu katakan adalah bahwa ketika konvensi pertukaran dimulai, alam hitammu akan mengeluarkan beberapa barang berharga terlebih dahulu untuk ditukar dengan kami, kan?" Tanda petik ganda buka.